Haleluya. Haleluya. May the grace Semoga and the kasih karunia teachings dan of God pengajaran drop firman every Allah of a thousand storm upon us bisa menghujani kita pada hari ini. Amin. During the praise, I Pada took the liberty to look around, puji-pujian saya melihat sekeliling dan look at you melihat kalian instead of the choir. dan bukannya kekur. And Dan I was really saya thankful benar-benar bersyukur because karena each and every setiap one of dari you, kalian, you may not kalian mungkin realize tidak this, menyadarinya, but tapi each and setiap every one dari of you kalian make up Zion Church. menjadikan gereja Sion. Even if you are Dan just bahkan jika visiting, kalian hanya datang satu kali, kalian juga bagian dari gereja ini pada hari ini. Dan saya percaya kalau Allah akan memberkati kalian dengan berada di sini. Dan doa apapun atau kekhawatiran atau masalah yang sedang kalian hadapi sekarang, semoga Allah akan mengambilnya dan Allah akan berikan jawaban terhadap doa-doamu, dan semoga ada kedamaian dalam hati dan hidup kalian. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan dari 1 Yohanes. Ini adalah pelajaran kelima. Judulnya adalah lahir dari Allah atau dari iblis. Mari saya tanyakan pertanyaan yang sulit. Apakah kalian lahir dari Allah atau kalian lahir dari iblis? Setiap orang tidak menjawab. Mungkin kalian pikir kalian mungkin lahir dari iblis, makanya kalian mungkin tidak menjawabnya. Saya tanya lagi, apakah kalian lahir dari Allah atau kalian lahir dari iblis? Nggak yakin atau yakin? Yakin? Pasti? Oke, tunjukkan. Ini adalah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes sekarang. Kalau kalian lahir dari Allah, kalian bisa menunjukkannya. Dan akhir dari pasal 2, Rasul Yohanes berkata di ayat 29, jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi kalian yang lahir daripadanya akan memiliki perbuatan kebenaran. Dan kalian telah pelajari Yohanes pasal 3 ayat 1-3 minggu lalu. Ia mengingatkan kita identitas baru kita, dan ini adalah harapan terbesar kita. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi ia memberitahu kepada kita kalau kalian adalah anak-anak Allah, dan ia menunjukkan apa itu anak-anak yang lahir dari Allah. Tampaknya itu seperti apa? Dan ini adalah harapan baik yang lain. Kristus akan muncul kembali. Dan ketika ia muncul, semua yang seperti dia, anak-anak Allah akan berjalan bersama dengan dia dan akan berjalan sepanjang hidupnya, dan sampai ia kembali, mereka akan bersatu dengannya. Dan setiap orang yang lahir daripadanya akan memiliki kehidupan yang menyucikan dirinya dalam firman. Kehidupan imannya seperti penyucian dan pengudusan. Dan mereka akan menjadi sepertinya dan akan diangkat bersama dengan Yesus. Jadi, Rasul Yohanes menjelaskan apa hubungan. Kalau kamu bilang kalian adalah lahir daripada Allah, apa hubungan yang kalian miliki dengan Allah, Bapa kita? Bagaimana kita berbeda dengan mereka yang tidak lahir daripada Allah? Jadi ada hubungan. Dan dia berkata, anak-anak Allah itu seperti dengan Allah. Dan menyerupai Allah, dan itu apa? Itu adalah kebenaran, dan konklusi kesimpulan dari kebenaran itu adalah kasih. Tapi ada juga yang lahir daripada iblis, dan anak-anak itu akan memiliki rupa iblis, bapaknya, setan. Dan setan itu seperti apa? Bukan kebenaran, tapi dosa. Dan hasilnya mereka punya kebencian. Jadi saya mari tanyakan tentang hal ini lagi. Dalam hati kalian hari ini, apakah ada kasih? Atau ada kebencian?
And again, the question Dan is, sekali are lagi, you born of God? apakah kalian lahir daripada Allah atau daripada Let us be iblis? honest. And Mari you kita don't jujur. have to say, Dan kamu mungkin tidak perlu berkata, saya lahir daripada Allah. Tapi mari kita jujur pada hari I ini. don't want you to say, I'm born of the devil. Saya nggak ingin kalian berkata, saya lahir daripada iblis dan kalian bangga akan hal itu. Truthfully, Tapi, dengan jujur, bahkan saya sendiri harus menanyakan hal yang sama. Apakah saya benar-benar lahir daripada Allah? or Atau is there a percentage ada bagian atau ada keraguan-raguan dari dalam diri saya yang mungkin berkata, I might be born? saya mungkin lahir daripada iblis. I'm telling you, Saya mengatakan pada kalian, gak apa-apa untuk menanyakan hal-hal seperti itu. 1 John 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Apostle John Rasul Yohanes berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, Christians karena bahkan kita sebagai orang Kristen, kita melakukan kesalahan. Dan dengan berkata kita lahir daripada Allah, bukan berarti kita tidak akan pernah berdosa lagi. 1 1 John Yohanes pasal 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Pasal 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi bukannya berarti kamu sudah tidak berdosa. we are going the direction Namun, of not sinning. tapi kita berjalan menuju arah untuk tidak berdosa. Jadi yang diminta oleh Rasul Yohanes di sini, What kind of life characterizes a person kehidupan seperti apa yang menjadi ciri-ciri orang benar yang telah lahir daripada who Allah. are born of God? Jadi kita seperti apa kalau kita lahir daripada Allah? Yang pertama, He said, ia berkata, first point, sin dosa adalah pelanggaran hukum Taurat. Tapi tidak seorang pun yang tinggal di dalam dia berbuat dosa. about what that. Jadi mari kita pikirkan apa artinya itu. So first, Yang pertama, mari kita pikirkan apa itu dosa. chapter 3 verse 4. Pasal 3 ayat 4, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Taurat, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Taurat. Chapter 3 verse 4. Everyone who practices Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Taurat, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Taurat. so he makes Jadi ia membuat dengan sangat jelas, dosa ialah pelanggaran hukum Taurat. what do you think? Apa artinya? Bagaimana pendapat kamu? Obviously. Mungkin kamu pikir, break the ya pada saat saya melanggar hukum, saya berdosa. but it doesn't Tapi just bukan simply mean artinya breaking an individual rule or melanggar hukum individu, of course that is what it itu artinya in Greek it- pelanggaran hukum Taurat. Tapi saya itu artinya dalam bahasa Yunani itu ada anomia. means more Tapi dalam Alkitab, konteks ini bukan sekedar melanggar satu aturan tertentu. in the Bible Di dalam Alkitab, pemahaman Alkitab, law we're not hukum ini bukan hanya berbicara tentang hukum negara atau hukum lalu lintas atau hukum apapun. Tapi hukum yang dibicarakan Alkitab itu adalah firman Allah. the law of God. Hukum Allah. And to say Dan untuk berkata, what does it mean? pelanggaran hukum Taurat, itu artinya apa? Kalau hukum adalah firman Allah, pelanggaran hukum Taurat, atau kalau bahasa Inggrisnya lawless, itu artinya tidak memiliki hukum, itu tidak memiliki firman. Tanpa firman. And Jesus said, Dan Yesus mengatakan ini dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. John 8:30, Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, then kamu benar-benar adalah of murid-Ku, mine, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." truth will make you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari apa? Dari mana? Bukannya apakah mereka tidak merdeka? Bondages that we are under, Belenggu yang kita miliki adalah belenggu dosa dan kematian. it is the Jadi ini adalah kebenaran, yaitu firman Allah yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa dan kematian. verse 37. Ayat 37. Yohanes pasal 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. This is law. Ini adalah pelanggaran hukum Taurat. Try to reject Jadi hukum itu akan menolak Jesus and our Father. terhadap Yesus dan Allah Bapa kita. Yohanes pasal 8 ayat 43 sampai 44. Why do you Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?
Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kamu berasal dari bapamu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi, kita itu seperti apa? Apakah kita lahir dari Allah Bapa kita, atau kita lahir daripada iblis Bapa kita? Dan ini menghubungkan pelajaran kita hari Rabu. Kita belajar 10 perintah, dan di hari Rabu kemarin kita belajar tentang perintah ke-6, yaitu tentang membunuh, ya kan? Dan sekarang kita menyadari 10 perintah adalah deskripsi dari orang-orang yang lahir daripada Allah terhadap mereka yang lahir bukan daripada Allah. Mereka yang menjaga 10 perintah adalah lahir daripada Allah. Dan kebenaran datang dari ciri khas Allah. Dan ini sangat mirip, sangat sama dengan 10 perintah. Tapi mereka yang lahir daripada iblis tidak akan bisa menjaga 10 perintah. Karena ciri khas mereka, seperti dikatakan Yesus di Yohanes pasal 8 ayat 43-44, itulah membunuh dan pembohong. Berkata dusta. Jadi tanpa firman Allah dalam kita, kita melawan Allah. Tanpa firman Allah dalam diri kita, kita tidak memiliki firman. Kita tidak memiliki hukum. Kita melanggar hukum Taurat. Dan kita berdosa. Jadi mari kita tanyakan, apakah kita memiliki firman Allah dalam diri kita di sini? Apakah kita memiliki firman Allah dalam diri kita? Kita tidak berbicara tentang pikiran, kita tidak berbicara tentang menghafal beberapa ayat, kita tidak berbicara tentang, saya telah mendengar khotbah dari Alkitab untuk 30 tahun terakhir ini. Apa yang kita bicarakan sekarang? Kita berbicara tentang mendengarkan firman Allah, membaca firman Allah, belajar firman Allah. Bukan hanya melalui pemikiran atau pengetahuan, tapi melaluinya menerima Roh Kudusnya. Melalui firman kita menerima Roh Kudus Allah. Roma pasal 8 ayat 15-17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Dan kamu bisa berkata, saya memiliki firman dalam diri saya. Saya ulang lagi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi pada saat kita menerima Roh Kudus, kita memanggil Allah kita apa? Aba, Bapa. Dan membuat kita apa? Anak-anak Allah. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, dan kita juga lahir waris, dan kita bersaksi atas dalam Roh Kudus, kita juga berkata kita lahir daripada Allah, kan? Ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi apakah kamu lahir daripada Allah? Apakah kamu lahir daripada Allah atau bosan terhadap Allah di sini? Apa kamu lahir daripada Allah atau kamu ngantuk sekarang? Kamu lahir daripada Allah? Apakah artinya kamu memiliki roh dalam diri kamu yang bersaksi kalau kamu adalah anak-anak Allah? Bagaimana kamu menerima roh itu? Satu-satu cara adalah dengan firman. Tapi kalau kamu tidak mendengar, membaca firman, mempelajari firman, bagaimana Roh Kudus bisa datang padamu? Dan ia berkata, Rasul Yohanes berkata, 1 Yohanes pasal 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi dosa
the word itu of God yang melawan firman Allah. Jadi kita harus menerima firman Allah. in us. Tapi kita memiliki dosa dalam diri kita. Kita harus lahir daripada Allah, tapi kita memiliki dosa dalam diri kita. Dan pada saat kita lahir di dalam dosa itu. Adam's original sin, Dosa asal Adam, sisters inherit dosa dari leluhur kita yang lahir, dan dosa yang kita lakukan sendiri. Kita lahir dari tengah-tengah dosa. Jesus. Dan itu sebabnya Yesus datang. I just mentioned Adam's Saya original sin. berbicara tentang dosa asal Adam, dan itu menjadi ciri-ciri manusia karena Adam mewakilkan seluruh manusia. Jadi apa ciri manusia? God gave him the word. Allah memberikan dia firman pada awalnya. God gave him the word. He had the word in him. Ia memiliki firman And then dalam dirinya, came temptation. dan And that's ada nature. godaan, dan itu adalah ciri manusia kan. Ketika godaan itu datang, kamu harus And decide between what I want, menyeimbangkan the word of God. dan memilih antara apa yang saya mau dengan firman Allah. Jadi apa yang kita pilih? Kita sebagai orang yang berdosa, kita memilih apa yang kita mau. That's what Adam did. Itu adalah oleh Adam kan. Ia menolak firman Allah. Jadi firman Allah Is not in tidak ada di dalam manusia lagi. right. So in order for Jadi, and so we are Kita if we reject pada saat the kita menolak firman Allah, saya lahir daripada iblis. my nature inside of me is the devil. Ciri saya, hakiki saya dalam saya itu adalah iblis. Jadi untuk bisa kembali menjadi anak-anak Allah, apa yang harus saya lakukan? I need the word Saya harus of God. memiliki firman Allah itu lagi. Dan siapa yang membawa itu kepada kita? Jesus. Yesus. And that's what Apostle Dan itu John yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. in order Ia muncul untuk membawa dosa. Bagaimana ia membawa dosa? Membawa firman dalam diri saya sehingga dosa itu bisa ditolak. without the Tanpa word, firman itulah dosa. Dengan firman, sin goes away. dosa itu pergi. Does that make sense? Apakah itu masuk akal? So Jesus Jadi Yesus adalah firman yang datang pada kita. Dosa yang ditolak oleh Adam, Yesus datang pada kita karena ia adalah firman. Jadi ia bisa mengembalikan roh Allah dalam diri kita lagi. Nafas hidup. and that's why when Dan itu sebabnya di Yohanes Pembaptis pada saat ia melihat Yesus di Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." because when we Pada saat kita menerimanya, firman, dosa itu pergi. John chapter 6 Yohanes pasal 16 ayat 9, Yesus berkata, akan dosa concerning sin. karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. So Karena what itu, happens when we believe in pada saat kita percaya padanya, sin goes away. dosa itu pergi. Sin is forgiven. Dosa itu diampuni. So if sin Jadi, is lawless, jika dosa ada pelanggaran hukum Taurat atau tanpa firman atau menolak firman, dosa itu dapat dihapus dengan menerima firman, mempercayai Yesus Kristus. and then he continues, Dan dia melanjutkan verse 6, di ayat 6, 1 Yohanes pasal 3 ayat 6, no one who abides karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang terus berbuat dosa tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. This does Ini not bukan berarti that true orang Kristen sejati tidak pernah berbuat dosa lagi. Kita mencoba untuk tidak melakukannya. but John's Tapi maksud Yohanes, maksud dari Rasul Yohanes di sini adalah bahwa dosa tidak dapat lagi make you its dwelling place. menjadikan kamu tempat tinggalnya. Dosa tidak bisa lagi Make a permanent dwelling. memiliki tempat tinggal yang tetap di dalam diri kamu. Dosa tidak memiliki Over your life anymore. kekuatan yang menguasai hidup kamu lagi. Ada perbedaan antara jatuh ke dalam dosa And living dan under hidup the rule di of bawah kuasa dosa. Kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa, sin, we repent. tapi kita bertobat. But that's Tapi ada perbedaan antara rule of sin. hidup di bawah kuasa dosa. Kamu tidak bisa keluar dari sana. There's a difference Ada between perbedaan antara bergumul dengan dosa dan menyerah pada dosa. I pray Saya berdoa kamu dan saya tidak akan pernah menyerah pada dosa. may our lives Semoga hidup kita become tidak pernah adjusted or adopted to the way of sin. mengadaptasikan terhadap cara dosa. Jadi ada perbedaan antara mengaku dosa dan membela dosa.
Because Karena the person who orang believes in yang Christ hidup dalam Kristus is joined with Jesus Christ. dihubungkan dalam Yesus Kristus yang di dalamnya tidak ada dosa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai 6 berkata, kita sudah belajar ini tapi saya bacakan lagi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 sampai 6. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi pada saat kita mengenal Dia, kita memelihara firman-Nya. Kita menjaga firman-Nya, artinya firman itu adalah dalam diri kita. Dan itu pada saat kasih Allah menjadi sempurna. Dan bukti mengenal Dia adalah dengan cara kita hidup dengan taat dan berjalan bersama dengan Dia. Berjalan bersama Dia itu adalah kunci yang sangat penting ke dalam pelajaran sejarah penebusan kita dan tujuan kita dan untuk transfigurasi dan kebangkitan. Untuk berjalan, ingat Enok berjalan bersama dengan Dia dan Dia diangkat dan tidak melihat kematian. Jadi kunci dalam transfigurasi adalah berjalan bersama Dia, dan untuk bisa berjalan dengan Dia, kita harus berada dengan tujuan sama, kecepatan yang sama, tujuan yang sama, alasan yang sama. Dan itu adalah tanda dari mereka yang telah mengetahui Dia dan telah menerima firman-Nya. Caranya pun harus sama ya pada saat berjalan bersama-sama. Dan kita harus bertanya pada diri kita sekali lagi, apakah kita memiliki firman dalam diri saya? Apakah saya berjalan dengan Dia? Sekali lagi, jawaban kamu tidak harus menjadi ya, saya berjalan dengan Dia. Kebanyakan dari kita, jawabannya mungkin saya mencoba, tapi nggak selalu. Poin kedua, kita berbicara tentang hubungan. Apa perbedaan antara mereka yang lahir daripada Allah dan mereka yang tidak, ya kan? Yang pertama, kita berbicara tentang dosa. Mereka yang lahir daripada Allah memiliki firman dan diri kita yang akan menolak dan mengampuni dosa. Yang kedua, perbuatan menunjukkan asal-usul. Perbuatan menunjukkan asal-usul. Apa artinya? Kamu tahu pohon dari buahnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. Let me ask you a difficult question. Saya tanyakan pertanyaan yang susah. What kind of fruit does apple seed produce? Buah apa yang dihasilkan oleh benih apel? So difficult, you're not. Sangat susah, kamu sampai nggak bisa jawab. What kind of fruit does apple Buah apa yang dihasilkan dari benih apel? What kind of fruit does orange seed produce? Buah apa yang dihasilkan dari benih jeruk? Buah apa yang dihasilkan dari benih kebenaran? Kamu sangat pintar. Terima kasih telah bangun ya, tidak tidur. Ini berbicara tentang latihan. Jadi bukannya berbicara tentang perbuatan atau apa yang kamu lakukan, tapi kita berbicara tentang
latihan. When you are Pada saat kamu berlatih atas sesuatu, kamu berlatih untuk memenangkan kontes atau berlatih untuk menang piala emas di Olimpiade, apa yang kamu lakukan? you train, Kamu latihan kan? what do you do when Apa yang kamu lakukan pada saat latihan? Kamu latihan, how many times? Practice is doing the same kamu thing. melakukan hal yang sama lagi, dan terus menerus, ya kan, diulang-ulang. Jadi dalam hidup kamu, What do you practice? apa yang kamu latih? It's not just about doing Bukan hanya melakukan sesuatu satu kali, tapi latihan. something you do every Artinya sesuatu yang kamu lakukan setiap hari, you continue sesuatu yang kamu terus-menerus lakukan. and that practice Dan latihan is itu adalah buah kamu. so he is saying Dia berkata, does your practice apakah latihan kamu menunjukkan kebenaran or sinful? atau dosa? Your everyday life. Kehidupan kamu sehari-hari, kata-kata kamu setiap hari, apakah banyak kebenaran atau banyak kebohongan? Everyday life. Kehidupan sehari-hari, apakah banyak kasih atau banyak kebencian? Is there more Apakah banyak kebenaran or more evil? atau banyak dosa? And he says those who are of the devil Dan dikatakan will yang dari practice sin. iblis akan berbuat dosa, tapi tidak ada yang dari Allah berbuat dosa. Kadang-kadang manusia berbuat kesalahan dan berdosa, tapi mereka yang lahir daripada Allah akan bertobat dan akan kembali kepada kebenaran. So he's asking, Jadi what berkata, is your practice? apa latihan kamu? John chapter 8, Yohanes pasal 8 ayat 44, kita telah berkata, kamu berasal dari bapamu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi Yesus berbicara tentang asal-muasal kamu. I'm not here Saya bukan di sini untuk to the mencoba berkhotbah sampai kamu menyadari, I'm of the devil. sampai kamu menyadari, oh ya maaf saya dari iblis, saya anak setan. Bukan begitu, saya nggak bermaksud seperti itu. Tapi saya ingin bersaksi pada kamu. Saya bertanya kepada diri saya pertanyaan itu. Apakah asal-usul saya, apakah From what I see in my hakiki saya dalam hidup saya nggak tahu apakah kebenaran saya lebih dari 50% apa yang saya lakukan setiap hari. don't be disappointed. Jangan kecewa, Your pastor. pendeta kamu juga manusia. He says the devil sinned from the beginning. Dia berkata, iblis berdosa So what does the dari devil asal do? awalnya. What's the Apa yang dilakukan oleh iblis itu? Apa pekerjaan devil iblis? seeks to turn people away from God's word. Iblis mencoba membawa orang pergi dari It's firman Allah. flow of logic Jadi kalau kita logika itu ya, is dosa the word of God. itu tidak memiliki firman Allah. Jadi pada saat kita memiliki firman Allah, dosa itu pergi. What does the devil Tapi apa yang dicoba dilakukan oleh iblis itu? make us reject Membuat kita menolak of God? dan menyingkirkan firman Allah. Jadi seperti maju mundur. Like the serpent in the garden of Eden. Seperti ular di Taman Eden, ia akan melakukan segala hal yang jahat, Or create atau any kind of event, membuat suatu event yang membuat you know, orang in our life. People attack kecewa dalam diri hidup kita, orang menyerang kita, hal-hal yang berbeda untuk membuat kita menolak or stay away, atau go away menyingkir from where the word dari of God firman Allah. cause us to Membuat stop kita untuk listening berhenti or studying mendengarkan or reading the atau word of God. belajar atau membaca firman Allah. Itu yang dilakukan oleh iblis. Serpent will deceive Iblis us in akan any menipu way kita dengan cara yang ia bisa sehingga kita jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu kembali. Dosa itu the word goes away, sin is tidak ada firman kan. Jadi firman itu pergi, dosa itu ada, dan dosa itu akan membawa kamu pada kematian pada akhirnya. Tapi Kristus datang untuk menyingkirkan dosa itu dengan memberikan kita firman, dan itulah kebenaran. leads us Dan to itu menuntun kita pada kebenaran dan akhirnya hidup. Dan ini semua Rasul Yohanes berkata kepada kita supaya kita bisa menerima hidup itu. Ia katakan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 25, janji terakhir yang alasan dia menulis ini supaya kita mendapatkan hidup. Darah Allah itu, darah Yesus sangat berharga karena ada hidup di dalamnya. Firman Allah sangat penting karena ada hidup di dalam firman.
Yesus memberikan kita hidupnya, salib, terang pada kita, menjadi jalan menuju keselamatan karena Ia memberikan kepada kita hidupnya di dalam salib dan Roh Kudus yang harus kita terima karena melalui Roh Kudus sekarang Ia memberikan kita hidupnya. Jadi pertanyaan yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, apakah kamu telah menerima firman? Bukan berarti kamu tahu semua ayat-ayat ini, bukan berarti sudah berapa kali kamu belajar Alkitab. Tapi pertanyaan, apakah kamu menerima hidup di dalam firman itu? Tidak masalah, apakah kamu membaca Alkitab 100 kali, kalau kamu belum menerima Roh Kudus dan hidup dalam firman itu. Jadi, sekali lagi, kita menanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya telah menerima hidup melalui firman, atau kita hanya mendengarkan 1 jam khotbah seminggu sekali. Apakah itu membuat kita merasa nyaman? Memberikan kita penghiburan? Dan dikatakan di sini adalah benih. Karena dalam benih adalah hidup. Dan benih melindungi kita dari berdosa. Lukas pasal 8 ayat 11. Benih itu adalah firman Allah. Dan Ia berkata, kalau kita memiliki firman, benih, dan hidup di dalam kita, hidup itu yang akan membuat kita menjadi kudus dan membuat kita menjauh daripada dosa. Jadi bukannya perbuatan kita yang membuat kita menjauh dari dosa dan kita menjadi benih dan orang yang kudus itu, tapi malah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kamu ngerti? Bukan perbuatan kita yang menentukan dari mana asal muasal kita. Itu perbuatan kita yang akan memberitahukan asal muasal kita itu dari mana. Benih itu benih yang ada dalam diri kita. Dan itu sebabnya di poin terakhir di ayat 10-12. Tanda-tanda yang jelas dan terlihat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10-12. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh adiknya? Sebab perbuatannya sendiri jahat, tetapi perbuatan adiknya benar. Jadi tiba-tiba Rasul Yohanes pergi dari kebenaran ke kasih. Dan ia memberikan kita contoh yang sangat jelas, Kain. Kain menjadi contoh dari anak yang lahir daripada yang jahat atau iblis. Dan ini menjadi bukti yang jelas dari Adam yang menolak firman Allah. Dari buah penolakan Adam terhadap firman Allah. Dimulai dari apa yang ada dalam diri kamu. Kamu dari mana? Kamu lahir dari mana? Kalau kamu lahir daripada Allah, kamu memiliki firman Allah dalam diri kamu. Kalau kamu lahir dari iblis, kamu akan memiliki benih iblis dalam diri kamu. Dan dari benih itu akan datang kebenaran. Dan hasil dari kebenaran itu adalah kasih. Jadi apakah kamu lahir daripada Allah atau kamu lahir daripada iblis? Coba tanya pertanyaan ini terus-menerus. Ini adalah kesimpulan. Benih siapakah yang ada dalam diri kamu? Benih siapa yang ada dalam dirimu? Pertanyaan Yohanes bukan sekedar, pernahkah kamu berbuat dosa? Jika itulah ujiannya, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Pertanyaannya adalah, apa arah yang mengatur hidupmu?
What is at the core of your Dan life? karakter siapakah yang sedang diproduksi dalam diri kamu? Apa tujuannya? What is your seed? Apa What's the benihmu? center of your Apa life? inti dari hidupmu? And this is when I Dan ini ketika saya dan mungkin dari beberapa dari kalian may have to confess. mungkin harus bersaksi. I don't know. Saya nggak tahu. I feel like Saya pikir saya punya dua-duanya. I have intention Saya to be good. memiliki keinginan untuk menjadi baik, tapi dalam diri saya kadang-kadang There's a pull ada against that sin. tarikan untuk melakukan dosa. Sometimes Kadang-kadang sin more than saya berdosa lebih daripada saya melakukan and kebenaran. that fear strikes me. Dan ketakutan ini membuat saya takut, apakah saya dari iblis, apakah Am I not? saya aslinya jahat. And that's when he gives us Dan itulah this ketika ia memberikan verse kita 5. harapan. Ayat 5. Take away that. Yesus datang untuk menghapus dosa itu. That makes us Dan realize itu membuat kita menyadari, we are born kita lahir of the devil. dari iblis. We are born Kita lahir in sin. dalam dosa. And we Dan kita have nobody here tidak ada orang di sini, tidak ada manusia yang memiliki kemampuan untuk mengatasi dosa. came to take away Tapi ia datang untuk menghapus dosa. Itu sebabnya saya harus berpegang kepadanya. And then verse 8 he Dan ayat says, 8 berkata, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan he iblis. did not come to Ia tidak datang untuk menghancurkan saya, tapi untuk menghancurkan perbuatan iblis. And the answer here Dan jawaban di sini adalah, he's saying, yes, you Ya, are born of the devil. kamu lahir dari iblis. Tapi Here's the hope. ini adalah harapan. Born again. Kamu bisa lahir kembali. We have to be born again. Kita harus bisa lahir kembali. And when we are born Dan pada again, saat we kita are lahir born kembali, of our God. kita lahir daripada Tuhan kita, dari Bapa We are kita. born through the water. Kita lahir dari air dan roh. Yesus datang dan membuat itu mungkin. Dan pada saat kita lahir lagi dalam dirinya, Then our nature will change. maka When we are truly born again, ciri-ciri kita akan berubah. direction will change. Tujuan kita berubah. Pada saat lahir lagi, keinginan kita akan berubah. Desires that Keinginan yang dulu ingin mengikuti jalan dosa, that desire. kehendak itu tidak akan ada di situ lagi. So I Jadi saya benar-benar berdoa, even if you think bahkan jika kamu pikir even if you say, kamu lahir lagi, oh saya dibaptis dan lahir kembali 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Mari kita pikirkan lagi. is my core Apakah nature inti dari nature saya, apakah benih dalam diri saya adalah benih Allah dan firman? if we are Kalau really kita benar-benar lahir daripada Allah, why am I kenapa so saya far away from this? benar-benar jatuh ke dalam dunia ini? So let us pray. Jadi mari kita berdoa, kita bisa lahir kembali. And when we are Dan born pada saat again, kita lahir we are kembali, of God. kita lahir dari Bapa kita. Kita lahir melalui Yesus Kristus. Amin. And may Dan that semoga seed of life benih hidup itu mulai berbuah di dalam dirimu, dalam hatimu, dalam hidupmu, dan melalui latihan-latihanmu. Amin. Saya benar-benar berdoa. Saya pikir saya telah berkata ini sebelumnya. Saya benar-benar berdoa. Gereja Sion have the fruits memiliki buah, memiliki latihan that come naturally yang from what we datang have inside of us. secara natural dari apa yang dalam diri kita. Semoga kasih Kristus ada di dalam hatimu dan hidup, And that love, fruit dan of love buah will come out kasih naturally. akan bisa keluar secara natural. Jangan memaksa diri kita Act like we have dan love, but deep inside we're not. seolah-olah kita penuh dengan kasih tapi dalam diri kita tidak punya. Tapi artinya We have to grow from kita inside. harus That fruit bertumbuh needs to come luar out. ke dalam, Our dari dalam fruits keluar. don't have to come out right away. Buah kita mungkin tidak bisa keluar sekarang, tapi kalau kita tidak punya benih, bagaimana buah itu bisa keluar? Jadi kita harus menggarap benih itu dulu. Kita harus So we need to spend mengambil Roh Kudus itu untuk menggarap benih itu, menerima firman, menerima kasih, memerlukan waktu. Dan saya berdoa dalam waktu Allah, buah itu akan keluar. Amin. Dan setiap orang, dan setiap dari keluarga kita, mari kita hurry ourselves tidak or terburu-buru, feel rushed. tidak cepat-cepat
Tapi mari kita ambil satu langkah dalam satu langkah, menerima firman-Nya, menerima kasih-Nya dulu. Semoga gereja Sion menjadi tempat di mana Ia mencurahkan kasih-Nya. Saat kita menerima kasih yang cukup, suatu hari kasih itu bisa keluar. Semoga hal itu bisa terjadi pada setiap dari kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena mengajarkan kami tentang kasih-Mu yang sejati. Dan Bapa, kami sebagai anggota gereja Sion benar-benar ingin dengan tulus menjadi orang Kristen yang sejati, yang memiliki kebenaran sejati, kasih yang sejati, yang ada dalam diri kami sebagai buah dari Roh Kudus. Bapa, tolong izinkan kasih-Mu bisa ada dalam hati setiap anggota gereja Sion. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Bahkan dalam kehidupan bayi, di dalam janin, kami berdoa buah kami bisa menjadi tulus. Semoga kami bisa lahir dari dalam Bapa kami, Allah kami, dan dalam kasih Kristus ada dalam diri kita. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah.